Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran Cooperative Script mengenai mekanisme dan juga cara praktik dalam model pembelajaran Cooperative Script. Bagi teman-teman sekalian yang kepo ataupun penasaran, bisa langsung menyimak video penjelasan ini sampai akhir ya. Selamat menonton. Sebelum lebih jauh menyimak video pembahasan, alangkah lebih baiknya saya perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Amanda Priani, kelas 2G PGMI, NIM 2042201199. Langsung saja masuk di video pembahasan. Cooperative Script. Model pembelajaran Cooperative Script merupakan model pembelajaran di mana peserta didik bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan dalam memahami materi yang dipelajari. Model pembelajaran Cooperative Script membantu peserta didik untuk berpikir secara sistematis dan berkonsentrasi pada mata pelajaran. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk bekerja sama satu sama lain dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Cooperative Script. 1. Guru membagi siswa untuk berpasangan. 2. Guru membagi materi pada tiap siswa untuk dibaca dan diringkas. 3. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama dan berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. 4. Pembicara membacakan ringkasannya. 5. Pendengar menyimak atau mengoreksi atau menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. 6. Bertukar peran. 7. Kesimpulan siswa bersama-sama dengan guru. Dan yang terakhir, penutup. Baik, itu tadi pemaparan singkat mengenai pengertian dan langkah-langkah penerapan model pembelajaran Cooperative Script. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menyajikan video bagaimana cara praktik dan implementasi model pembelajaran Cooperative Script. Bagi teman-teman sekalian yang ingin tahu bagaimana sih cara praktiknya, bisa disimak langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum Ibu akan absen dulu ya. Ya Bu. Mumun, Hadir Bu. Pigia, Hadir Bu. Dila, Hadir Bu. Dela. Hadir Bu. Oke. Kita akan belajar materi tentang Ibu akan membagikan dua kelompok, setiap satu kelompok berisi 2 orang. Nah, di sini kelompok 1 ciri-ciri cerita fisik,
Dan kelompok 2 jenis-jenis cerita rakyat. Nah, di sini Ibu akan membagikan kertas untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sebelum Ibu membagikan kertas, kalian tukar posisi dulu ya. Merit sama Della, terus Dila sama Vidya. Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan kertas kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan. Jangan ribut ya. Ya, Bu. Ini maksudnya gimana, Bu? Dicatat jawaban dari ini. Nah, waktunya sudah 15 menit ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, untuk kelompok 1 silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya agar kelompok 2 mengetahui apa itu ciri-ciri tadi. Baik, Bu. Siapa yang maju? Saya, Bu. Sudah maju dia. Baiklah, saya akan menyebut ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama ada merupakan cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Yang kedua ada tujuan untuk menghibur. Yang ketiga ada disajikan dalam alur cerita. Yang keempat menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima ada menggunakan bahasa yang tidak baku. Untuk kelompok 2 silakan memaparkan materinya kepada kelompok 1 agar kelompok 1 mengetahui apa itu ciri-ciri cerita. Silakan siapa yang ingin maju kelompok 2? Saya, Bu. Silakan bilang. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, cerita jelaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecantikan seseorang sehingga menimbulkan tawa bagi pembaca. Kedua, mite adalah cerita pendek yang berhubungan dengan peristiwa, peri dan prinde. Tiga, fabel, cerita pendek dengan tokohnya adalah para binatang. Yang keempat, legenda, cerita yang mengisahkan terjadi suatu tempat atau wilayah. Yang kelima, seji, adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Ya, Bu. Terima kasih kepada Dua. Nah, sekarang berdasarkan pemaparan materi dari kelompok masing-masing, Ibu mau nanya deh untuk kelompok untuk kelompok 1. Apa sih jenis-jenis cerita rakyat? Sebutkan satu saja. Jenis-jenisnya adalah legenda, cerita yang mengisahkan terjadi suatu tempat atau wilayah. Wah, pintar sekali ya. Untuk kelompok 2, apa sih ciri-ciri cerita fiksi? Sebutkan saja Cerita fiksi merupakan cerita nyata yang diolah pengarang. Wah, pintar sekali ya. Nah, apakah kalian sudah memahami apa itu ciri-ciri cerita fiksi dan ciri-ciri cerita rakyat? Sudah, Bu. Kalau sudah, kita akan bernyanyi ya. Setuju? Setuju. Nyanyi apa? Naik ke puncak gunung, Bu. Oke, nyanyi semuanya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Intro. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan lihat saja banyak pohon cemara. Ibu rasa cukup ya untuk materi kita hari ini. Ya, Bu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.